Dulu Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, selamat pagi menjelang siang bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan ya. Kita hari ini masih punya kesempatan, punya waktu, punya hati juga untuk boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Apa kabar kita? Ya, baik, puji Tuhan. Kita akan belajar hari ini Allah turut bekerja. Itu judulnya. Ya, mari kita membaca ayat ini dulu. Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, Allah turut bekerja. Ya, siapa yang turut bekerja? Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Baik dalam keadaan yang baik, baik dalam keadaan yang buruk, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan. Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ya. Bisakah kita menyadari atau mengertikah kita bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita? Kalau ada orang yang mau bekerja dengan kita, kita punya beban pekerjaan yang begitu berat. Ibu-ibu misalnya nyuci, ada lagi yang masak, ada lagi jaga anak, masak, menyuci, menumpuk pekerjaan itu. Kalau ada orang yang betul, misalnya anak kita, dia mau ikut mengambil bagian, aku yang masak, mama nyuci aja. Apa kira-kira kamu jawab? Hah? Terima kasih. Senang atau tidak? Senang kali itu. Beban itu dikerjakan oleh yang lain sebagian. Ini Allah turut bekerja dalam segala situasi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi Allah itu punya sistem yang berbeda, cara yang berbeda. Kita berpikir bahwa kalau Allah bekerja, Dia akan menyertai kita, Dia akan memberikan kita kesehatan. Kita kalau melihat bagaimana Allah bekerja, kita berpikir bahwa semuanya baik, mulus. Kalau kita sudah menikah, maunya kita punya anak laki-laki dan perempuan, mulus. Lalu kemudian anak-anak kita ini tidak nakal, dia baik-baik, rajin beribadah, rajin sekolah, pintar lagi. Itu dalam konsep pemikiran kita. Dan ketika anak ini beranjak remaja, dia nggak neko-neko. Ya hari ini kan banyak anak kita yang neko-neko, belajar katanya, tapi dia main game. Tapi dia nggak neko-neko, dia tulus. Belajar sambil belajar dia tahu. Waktunya belajar dia akan belajar. Dia hormat kepada orang tua. Itu yang menurut kita. Maunya kita begitu ya. Dan kalau di sekolah dia berhasil, sarjana dia,
kerja dia. Itu maunya kita. Dalam pemikiran kita, siapa sih yang tidak mau memiliki anak dan menjadi orang tua yang seperti itu? Saya rasa semua kita merindukan hal itu. Ya. Tidak semua dalam hal situasi yang mulus itu. Bukan hanya di situ Allah bekerja, tapi dalam situasi yang buruk, situasi yang sulit, situasi yang penting, Allah turut bekerja. Ya. Kalau kita lihat pasal 8 ayat 18 ini tentang pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa katanya? Penderitaan zaman sekarang ini. Berarti ada penderitaan ya? Ada penderitaan. Penderitaan zaman sekarang ini, entah itu penderitaan fisik, kita punya sakit, punya kelemahan itu fisik, kelemahan tubuh. Kita sering misalnya mual, asam lambungnya naik, atau kepalanya selalu pusing, atau bolak-balik pergi ke rumah sakit, perawatan, dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin kita ini mengalami kesulitan ekonomi, atau mungkin kita ini mengalami masalah-masalah tertentu dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, yang membuat kita selalu was-was, membuat selalu kita risau, tidak tenang, tidak ada dalam sejahtera. Itu terjadi. Itu membuat kita mengeluh, membuat kita memiliki satu penderitaan. Tapi Paulus mengingatkan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kelak kepada kita. Yang dinyatakan kepada kemuliaan yang akan kita terima, yang akan diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Karena katanya semua makhluk akan mengeluh, semua anak-anak Allah akan mengeluh dengan segala situasi yang ada. Hari ini pandemi ini sudah mau 2 tahun, sebentar lagi ya. Ya, dunia ya sudah hampir 2 tahun lah memang. Allah turut bekerja. Injil diberitakan secara online. Ya, dan satu gereja, dan satu orang hamba Tuhan bisa menjangkau berapa ribu orang, kan begitu ya. Pandemi ini mendatangkan kebaikan. Injil bisa diberitakan secara online di media sosial yang membuat orang semua bisa mendengarnya. Setiap orang yang melihat dan mendengarnya itu bisa mendengar. Bukan hanya dibatasi oleh gedung-gedung gereja, tidak hanya dibatasi dengan persekutuan, tapi dunia media sosial bisa memberitakan Injil dengan luasa hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi itu mendatangkan kebaikan. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa situasi ini membuat kita terbatas. Kita berpikir kita tidak melihat ini, oh pandemi ini membuat aku susah. Seharusnya pandemi ini juga membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita nggak tahu. Kalau kita lihat sekeliling kita nggak tahu kapan waktunya akan dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak mengerti. Kalau kita tidak melihat dengan kacamata secara rohani, kacamata secara firman Tuhan, kita berpikir bahwa ini biasa-biasa. Oh, aku begini lah. Nggak kena COVID pun bisa meninggalkan begitu. Betul. Tapi hari ini salah satu membuat kita bisa seharusnya hidup tertib. Seharusnya membuat kita bisa berjaga-jaga. Seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tak kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Yang penting nama sudah tercatat di surga. Tak kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Seharusnya paling tidak
terbawa oleh datang kepada Tuhan. Dengan apa yang kukerjakan hari ini, kita harus berbuat sesuatu. Dengan situasi apa hari ini? Ya, kerumunan tidak diizinkan terjadi. Ya, itu memang benar. Karena ini sangat berpengaruh. Gereja-gereja ditutup, pelayanan secara online. Itu yang dilakukan. Di tempat-tempat tertentu tidak ada diizinkan ibadah secara terbuka. Tapi kadang-kadang ya, kalau orang-orang yang sudah maju, mungkin mereka bisa secara online, bisa mendengar firman Tuhan dengan benar. Ya, mungkin lewat radio, mungkin lewat televisi, mungkin mereka lewat YouTube dan sebagainya itu. Oke, bisa. Mendatangkan kebaikan. Dimanapun kita bisa beribadah. Nggak harus pergi ke gereja. Di rumah juga bisa kita melihat. Siaran langsung dari berbagai gereja. Mau model apa aja ada di YouTube itu. Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi? Tidak. Tapi bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan, ini tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Situasi ini adalah bisa berdampak mau kena kutuk kita ini. Begitu ya? Sudah kena kutuk. Ini sudah bahaya kita ini, matinya kita ini. Ya, mereka tidak bisa merasakan bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, mengarahkan kita supaya kita lebih maju dan melangkah. Bahkan mereka melihat kadang-kadang, oh ini kesempatan. Udahlah, nggak boleh beribadah di rumah saja, udahlah jalan-jalan. Nggak beribadah ya, tapi jalan-jalan. Saya lihat tempat-tempat keramaian. Ya, ya mungkin di sungai-sungai mereka tetap juga pergi. Iya. Toh kita juga akan belanja. Toh kita juga akan pergi ke tempat kerumunan. Tapi kenapa kalau kita beribadah, bagi kita kadang-kadang sulit untuk itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak tinggal diam. Setelah Ia menjadikan segala sesuatu, setelah Ia menjadikan langit dan bumi, setelah Ia menjadikan lautan dan daratan, setelah Dia menciptakan segala sesuatu, Allah tidak tinggal diam. Dia menjadikan manusia yang segambar dengan dirinya sendiri, yang membuat supaya manusia ini yang memelihara taman itu. Baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Ketika Dia menjadikan segala sesuatu, Dia belum menurunkan hujan karena belum ada yang mengusahakan taman itu. Pada waktu itulah Dia membentuk manusia itu dari debu tanah dan menempatkan dari taman Eden itu untuk memelihara dan mengusahakan taman itu, untuk memelihara ciptaan Allah, untuk memelihara alam semesta yang Tuhan sudah siapkan supaya manusia itu tinggal di dalamnya, untuk mengusahakan apa yang ada yang Tuhan sudah buat itu. Iya. Jadi Allah punya rencana atas hidup manusia. Allah tidak tinggal diam. Dia punya rencana. Allah menjadikan manusia bergambar dan rupanya. Baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, itu kata Tuhan. Baiklah kita selain menjadikan segala sesuatu, Dia katakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Itu kata Allah. Lalu mereka menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, diciptakannya mereka. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, seturut dengan gambar Allah. Tapi ketika manusia berdosa, apakah Allah tinggal diam? Tinggal diam ke Allah? Tidak. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak tinggal diam. Allah punya rencana. Atas siapa? Atas hidup kita. Atas saya secara pribadi. Atas Bapak Ibu, Allah punya rencana. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu kata pemasaran. Ya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Luar biasa Tuhan memilih. Luar biasa Tuhan menjadikan kita. Dari
janin yang kecil, lalu kemudian berkembang, itu menjadi manusia, makhluk yang hidup, dilahirkan, dan hari ini kita sudah besar. Sudah berapa usianya? Sudah besar ya? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 kan? Tuhan mengizinkan kita hidup sampai di sini. Apakah Allah tidak punya rencana atas hidup kita? Pasti ada. Yang pertama, sebenarnya Allah punya rencana untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kematian. Allah punya rencana. Allah turut bekerja. Bagaimana caranya? Sistemnya Allah seperti apa? Ada beberapa pertanyaan ini kita akan bahas. Di bagian pertama, di bagian mana saja Allah turut bekerja? Di bagian mana saja Allah turut bekerja dalam hidup manusia? Dalam segala sesuatu. Apa maksud dalam segala sesuatu itu? Apa maksud dalam segala sesuatu? Segala sesuatu itu semuanya. Tidak ada yang tinggal. Dalam seluruh kehidupan kita itu Allah bekerja. Dalam pendidikan kita, sekolah kita, dalam pertumbuhan kita, dalam iman kita, dalam penyerahan hidup kita, dalam keluarga kita, Allah turut bekerja. Demikianlah sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Paulus berkata seperti itu. Karena anak-anak Allah, apa yang diceritakan oleh Paulus di sini pengharapan tentang anak-anak Allah itu. Bagaimana orang-orang percaya mereka mengeluh oleh karena banyaknya tekanan dalam hidup ini. Apa yang mengeluh? Pernah? Apa keluhan dulu? Karena sakit? Iya. Untuk apa kamu sakit? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Supaya lewat sakit penyakit itu kita semakin mengenal Tuhan. Lewat sakit penyakit itu kita semakin mencari Tuhan. Itu rencana Allah. Tapi bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu, segala kondisi. Contohnya saya mau disini tentang kisah Yusuf. Tahu kisah Yusuf? Bagaimana dengan Yusuf? Siapakah Yusuf itu? Siapa Yusuf? Anak siapa? Siapa isi bapaknya? Yakub. Hah? Kita nggak tahu ya. Yakub. Berapa anaknya? 12. Yusuf anak nomor berapa? Yang paling kecil. Dia mungkin sama seperti Yakub, sama seperti orang tua pada umumnya. Dia bilang sering kerina kekelona anak gue, katanya. Gitu orang tua ya. Tapi orang lain melihat bagaimana? Lain. Mungkin dari pihak orang tua ini Yakub juga salah khusus. Dia memperlakukan anaknya itu adalah sama. Tapi anak-anaknya yang lain bahwa Yakub ini melihat Yusuf itu sebagai anak kesayangan sebelah saudaranya, sehingga ini menimbulkan cemburu bagi mereka. Bagaimana caranya supaya Yusuf ini bisa dikucilkan,
bisa dilenyapkan dari keluarga ini, supaya bukan ini saja nanti yang dibangga-banggakan oleh ayahnya. Apalagi dengan mendengar mimpi-mimpi, berita tentang mimpi-mimpi yang ada dari Yusuf itu, membuat saudara-saudara ini kacau pikiran mereka. Jangan-jangan nanti anak ini dia menjadi penguasa. Jangan-jangan anak ini nanti membuat kita ini rusak semuanya. Kita ini tidak dapat apa-apa, dia yang berkuasa atas kita. Maka mari kita usahakan supaya dia lenyap dari kehidupan kita, lenyap dari dunia ini. Maka akal pikiran yang salah, akal pikiran yang jelek itu muncul bagi saudara-saudara mereka, saudara-saudara Yusuf. Dengan cara bagaimana? Ketika dia melihat Yusuf datang menjumpai mereka, dia tangkap Yusuf, kemudian dia mau menganiayanya. Nanti kita masuk ke dalam sumur ini. Tapi mereka punya pikir-pikir, lebih baik kita jual saja. Atas diri Yusuf itu apakah Tuhan mendatangkan kebaikan? Iya. Iya. Ketika dia dijual ke Mesir, jadi apa dari Mesir? Jadi pelayan. Hah? Pelayan. Jadi pelayan yang dipercayai oleh raja. Iya. Dia menjadi orang kepercayaan. Lalu ketika menjadi orang kepercayaan itu, dia juga diperdayakan. Situasi yang belum terjadi juga sebelumnya. Bagaimana caranya supaya Yusuf ini tergoda? Ada yang menggoda dia, ya? Istri daripada Potifar itu menggoda dia dengan keelokannya, dengan ketampanannya, dengan segala kebaikannya. Mama pula jatuh cinta sama dia. Bagaimana caranya supaya ini jadi bagianku? Tapi Tuhan bekerja, turut bekerja. Tuhan tidak mendatangkan yang buruk atas Yusuf ini, sekalipun manusia memikirkan hal-hal yang buruk atas Yusuf ini. Allah turut bekerja. Lalu apa yang terjadi dengan Yusuf berikutnya? Ketika dipenjarakan, kan begitu ya? Dia dipenjarakan, kondisi yang buruk, kondisi yang dia sebenarnya tidak bersalah, tapi dipersalahkan. Kemudian dia masuk penjara. Ketika dia penjara pun, dia dipakai oleh Tuhan. Allah turut bekerja, menafsirkan bagaimana dia menafsirkan mimpi raja. Lalu kemudian dia diangkat menjadi penguasa di Mesir itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah turut bekerja dalam hidup seseorang itu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin orang lain tidak memikirkan tentang kebaikan, tapi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dikucilkan bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Apa yang terjadi dengan diri Yusuf? Dia menjadi kaya, dia menjadi penguasa, bahkan seluruh keluarganya, saudaranya itu datang ke Mesir untuk menikmati apa yang dikerjakan oleh Yusuf, apa yang dialami oleh Yusuf. Bagaimana Tuhan memberkati Yusuf itu, akhirnya berkat itu juga kecipratan kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara takut waktu itu ya. Waktu dia bapaknya sudah meninggal, bagaimana katanya? Dia datang ya kepada Yusuf. Inilah pesan bapak dulu, katanya gitu ya. Padahal tanya bapaknya berpesan atau tidak, enggak dibilang di situ. Tapi inilah pesan bapak, ya, supaya kamu tidak menaruh dendam terhadap kami. Tapi apa kata Yusuf waktu itu? Manusia mereka-reka apa yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan apa yang baik untuk kehidupan suatu bangsa, untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Tuhan membawa aku ke sini. Dia mengerti, dia melihat dari kacamatanya Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, sehingga dia tidak dendam kepada saudara-saudara terhadap kata-katanya, abang-abangnya semuanya. Dia tidak pernah dendam. Dia tahu bahwa beginilah cara kerjanya Allah, beginilah cara kerjanya Tuhan untuk memimpin dia sampai kepada seluruh rencana Allah digenapi. Tuhan mau pakai
pakai Yusuf ini untuk memelihara suatu bangsa yang besar, sehingga mereka Tuhan menarik dia, sehingga Tuhan membentuk dia. Cara Tuhan ini tidak sama seperti cara kita. Menyakitkan dengan cara Yusuf, cara yang Tuhan izinkan terhadap Yusuf, menyakitkan, sangat menyakitkan. Kadang-kadang juga salah kerja Tuhan dalam hidup kita ini berbeda seperti yang kita pikirkan. Ya, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita ini berbeda seperti yang kita pikirkan. Kenapa aku ini seperti ini? Kenapa aku ini selalu gagal? Kenapa hidupku seperti ini? Pernahkah kita berpikir bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita? Pernahkah kita pikirkan, Tuhan, kenapa dulu ini saya ini cepat kali meluang? Kan gitu ya, ditinggal oleh ayah dan ibu misalnya. Kenapa saya ini cepat kali kehilangan suami? Bagi yang kehilangan suami, kenapa hidup saya seperti ini? Itu mendatangkan, bisakah kita melihat bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi kita? Kenapa Tuhan izinkan sakit kita gak sembuh-sembuh? Seharusnya kita mengerti bahwa inilah cara Tuhan mendidik kita. Inilah cara Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita, supaya kita ini apa? Datang kepada Tuhan, mengenal Dia, lebih mengenal Dia, lebih mengenal Dia lagi, mencari kehendak Allah dalam hidupku. Tapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, seperti yang kedua ini, kepada siapa saja Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Kepada siapakah sajakah? Kepada orang yang mengasihi Dia. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, siapa yang mengasihi Tuhan? Tentu orang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan. Orang yang belum menerima belas kasihan Tuhan tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Orang yang belum menerima belas kasihan Tuhan secara khusus tidak mungkin bisa memberi kasih kepada Tuhan dengan benar juga. Maka kita harus memang menerima belas kasihan Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Baiknya Tuhan itu? Hah? Baik. Apa kebaikan Tuhan? Apakah kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kayak kebaikan Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menambahkan satu demi satu anggota keluarga itu diselamatkan oleh Dia. Setelah Tuhan menyelamatkan saya, betapa besar kasih Allah dalam hidup saya. Nyawa Tuhan berikan. Mungkin Tuhan tidak memberkati selamatnya ini melimpah, tapi anugerah Tuhan yang besar itu, keselamatan itu sudah Tuhan berikan bagi saya. Dulu doa saya, setelah saya menerima Tuhan Yesus, firman Tuhan yang berbicara kepada saya, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Itu janji Tuhan. Maka sejak saya bertobat itu, saya bilang sama Tuhan, ini janji Tuhan. Aku sudah percaya hari ini. Aku percaya kepada genapkanlah firman. Selamatkanlah satu demi satu. Ya. Tuhan menyelamatkan satu demi satu. Itu adalah merupakan satu hal yang besar bagi saya. Berkat yang paling besar itu adalah keselamatan, anugerah terbesar Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberkati itu, apakah Allah tidak turut bekerja? Turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Sejak itu saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Situasi yang apa lagi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Tuhan mengizinkan sakit, ada sakit penyakit di dalam tubuh. Untuk apa? Supaya Tuhan menggenapkan firman, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Ada banyak yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita supaya kita semakin melihat. Tapi apakah kita melihat ini cara kerjanya Tuhan? Kita berpikir bahwa Allah bekerja dalam hidup kita ini, mendatangkan kebaikan itu semuanya mulus terjadi, tidak lewat proses yang ada. Padahal Tuhan mau lewat proses. Sebenarnya lebih mantap lewat proses daripada instan. Mana lebih enak instan daripada pakai proses? Tapi anak-anak sekarang lebih enak instan ya. Lebih enak mie instan daripada mie goreng. Mana lebih enak? Mie yang digoreng sendiri, yang mentah bahannya, yang harus diolah lagi. Sudah daripada mie instan yang langsung diceplok, langsung masukkan bisa jadi. Pop mie langsung siram. Supaya praktis, lebih enak instan. Kalau itu yang pakai proses itu panjang. Harus warung lagi, cari bikin lagi, keprok-keprok lagi bawang merah, bawang putih. Harus bikin lagi bumbunya, harus direndam lagi mie-nya atau dimasak lagi mie-nya, dicuci lagi dulu, digoreng lagi, pakai proses. Tapi itu jauh lebih sehat daripada yang langsung siap langsung boleh dimakan. Kita kadang-kadang hidup ini gak mau diproses oleh Tuhan. Kalau tadi kita lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang buruk pun Tuhan akan bekerja, sesuatu yang baik pun Tuhan bekerja. Tapi kita kadang-kadang tidak mau menyalahkan segala sesuatu. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan all things. Apa itu all things itu? Segala sesuatu itu semuanya, tidak ada yang tinggal. Semuanya Allah turut bekerja dalam semuanya. Jadi kalau kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, apa maksud Tuhan? Kebaikan apa yang Tuhan mau lewat ini? Bagi kita yang mengasihi Dia, bisa belajar, bisa melihat, bisa memikirkan dan merenungkan apa yang Tuhan mau lewat semua itu. Ada perselisihan di antara kita. Apa yang Tuhan mau lewat itu? Supaya kita sama-sama saling merendahkan diri. Tuhan mau meruntuhkan harga diri yang ada. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Iya. Meruntuhkan harga diri. Dia yang salah kok. Kok aku yang minta maaf? Sulit kan? Sulit. Dia kok yang salah? Tapi ini adalah untuk menentukan harga diri saya, untuk menggenapkan firman Tuhan. Allah yang adalah Allah sebagaimana Dia ada, mengambil rupa menjadi seorang manusia, datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan apa? Supaya saya dan saudara bisa diselamatkan. Tapi Dia merendahkan dirinya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mencintai Dia, bagi saya yang mengasihi Dia. Saya melihat sesuatu itu Allah turut bekerja, sehingga saya mencari kehendak Tuhan, sehingga saya mencari apa maunya Tuhan lewat situasi yang ada itu. Tapi bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan, mereka berpikir kalau ada masalah bagaimana? Begini, ada gitu ya. Langsung emosinya naik, langsung dia tidak mau memikirkan ini apa yang Tuhan ada. Kita kasihankan
mungkin dengan tetangga, mungkin dengan keluarga dalam rumah. Ada masalah kita merasa dicuekin, kita merasa itu bahwa kita diperintah, kita itu merasa itu diperbudak dan sebagainya, atau kita merasa direndahkan oleh orang-orang tertentu. Bagaimana kita melihat di situ bahwa Allah turut bekerja menatapkan sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita akan belajar apa mau Tuhan lewat sini. Mungkin Tuhan mau mengajarkan sesuatu bagiku supaya aku ini bisa merendahkan diri. Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu berjalan dari Mesir itu ke Kanaan itu 40 tahun. Perjalanan itu sampai ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Yang seharusnya bisa ditempuh dengan hanya 40 hari. Tapi untuk apa Tuhan izinkan semuanya itu? Untuk melihat hati bangsa Israel itu. Apakah mereka mau menyembah Tuhan? Apakah mereka mengasihi Tuhan? Tengah perjalanan itu banyak tantangan. Di tengah perjalanan itu banyak di antara mereka yang bersungut-sungut, bahkan ada yang mati di tengah jalan untuk mengapa orang kalau bilang sigi. Untuk apa itu bahasa Indonesia dari sigi ya? Mendampingi. Siapakah yang mereka sampai ke tanah perjanjian itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita untuk melihat iman kita? Benarkah kita ini benar-benar orang yang mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan memperhadapkan itu, bahkan mengizinkan situasi yang buruk. Tuhan izinkan kita rubah hati, tetangga misalnya. Kasihan kami. Bagaimana kamu dengan orang percaya? Saya ingat dulu kesaksian ini saya di waktu itu. Di belakang rumahnya itu ada lahan yang kosong, dan dia sebenarnya sudah permisi supaya tanam pohon ubi di situ. Oh dulu, zaman dulu ya. Lalu kemudian tanam ubi, lalu kemudian ketika dia pergi ke Kuala, waktu itu masih pulang dari Kuala Medan, dia ada tetangganya itu cabut ubinya itu. Lalu kemudian ketika ibu itu datang, dia bertanya, kenapa kamu cabut? Melindungi aku ya kan? Merawat talam. Iya. Kan akhirnya kita bisa mengerti waktu ini. Kita bisa mengerti dalam hal itu bahwa bagaimana kita ini Tuhan ingin melihat hati kita. Bahkan orang lain juga akan melihat hati kita. Sampai di situ kan cuma sebagai orang percaya kan. Allah turut bekerja. Tapi kadang-kadang prosesnya, caranya Tuhan berbeda dengan caranya kita. Caranya Tuhan membentuk Yusuf itu supaya dia menjadi orang yang besar, orang yang menjadi pemimpin untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Seperti itu tadi. Bagaimana dia berjalan melewati semua kesulitan-kesulitan. Tapi akhirnya dia bisa berkata, manusia mereka-rekakan apa yang jahat pada diriku, tapi Tuhan mereka-reka apa yang baik. Mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita juga? Apakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Kalau kita sakit, misalnya, apakah ini mendatangkan kebaikan bagi kita? Angka hidupnya, aku tetapkan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Apakah kita bisa sampai di situ? Aku mengalami kesulitan itu, belajar supaya aku mengerti kehendak Allah. Sampaikah kita melihat di situ? Ini yang perlu kita renungkan. Mereka yang mengasihi Dia, kepada siapa saja Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan,
Bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka itu berapa orang? Banyak. Bagi semua orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, Tuhan akan bekerja. Tapi teknisnya Tuhan, caranya Tuhan berbeda dengan cara kita. Tapi Allah turun bekerja. Dia bekerja di situ. Dia mendatangkan diri. Dia hadir dalam hidup kita, dalam segala proses dalam kehidupan kita. Apa maksud Tuhan? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita disuruh untuk merawat orang tua misalnya. Kita disuruh untuk mengizinkan Tuhan merawat orang tua yang sudah tua, sudah lansia, yang sakit-sakitan, melatih kesabaran kita. Allah turut bekerja. Saya lulus D3, saya berpikir bahwa saya akan cari uang. Lalu saya berternak, tapi semua gagal. Allah turut bekerja, iya, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, karena di situ akhirnya saya merenung kemudian, supaya saya tidak melanjutkan itu, tapi memilih bekerja yang lain, sehingga saya bisa mengenal Tuhan dan saya bisa bertemu dengan orang yang percaya. Injil diberitakan, saya bisa bertobat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa saja Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, bagi semua orang yang mencintai Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak akan mengerti bahwa inilah cara kerjanya Tuhan membentuk hidupku supaya aku mengenal Dia dengan benar. Gak mengerti. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah mengasihi Tuhan, orang yang sudah mencintai Tuhan, kita akan selalu itu memikirkan, merenungkan apa maunya Tuhan lewat situasi, kondisi yang ada hari ini. Kita pasti akan belajar. Begitu kan? Begitu tadi? Ya? Kita jawab dulu. Berarti tenangin. Seharusnya orang percaya itu melihat apa maunya Tuhan. Kalau berkat Tuhan izinkan terjadi, apa kata Petrus waktu dia diberkati dengan ikan banyak itu? Apa katanya? Nyala dari hadapanku, karena aku ini orang berdosa. Dia mengerti apa rencana Allah. Lewat berkat-berkat Tuhan itu mengerti rencana apa. Saya pernah dalam hidup saya seperti ini. Nggak tahu saya berkat-berkat Tuhan itu dari mana datangnya. Tapi kok uangku cukup ya? Uangku kok nggak habis-habis ya? Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Pernah juga uang saya habis. Padahal sumbernya tetap sama. Begitu. Di situ saya belajar. Oh, berarti berkat-berkat ini maunya Tuhan. Bukan memang untukku, tapi ada yang harus diberikan. Karena ada pos-pos yang harus ditutup, lubang-lubang yang harus ditutup. Begitu. Semakin mengerti kehendak Allah, berarti Allah turut bekerja di situ. Itu secara umum kepada semua orang harus terjadi demikian. Apakah saudara, bapak ibu tidak melihat akan hal itu? Apakah saudara tidak mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Apakah ini tidak mendatangkan kebaikan? Saya nggak tahu. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mengerti akan hal itu. Yang kedua di sini ada orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah akan turut bekerja dalam hidup orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia mengerti apa yang akan terjadi.
Ya, sebagai hamba Tuhan lah ya, kami mungkin mengalami banyak hal di lapangan. Ada banyak tekanan, ada banyak tekanan perasaan, tekanan pekerjaan, dan semuanya itu banyak. Tapi bukankah itu mendatangkan kebaikan? Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar, Tuhan mau percayakan itu bagi kami. Ini hanya bisa dimengerti orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, mendatangkan kebaikan. Saya pernah beberapa kali jatuh dari sepeda motor. Iya, pernah beberapa kali jatuh. Ya, lutut. Ya, kalau sampai hari ini pun masih ada, bukan hanya bekas, tapi rasanya pun tetap ada. Ada pertama saya jatuh di arah itu, terus sekali, ada licin jalannya. Lalu kemudian saya kalau musim pengam ke arahkan itu ada beberapa kali jatuh, karena batunya itu batu yang berubah, apa batu hidup dia itu, batunya nggak gigit ke ban sepeda motor itu. Badan saya besar, sulit untuk menahannya, jatuh. Iya. Jadi apakah itu mendatangkan kebaikan bagi saya? Iya. Karena saya tidak menyerah. Kalau saya tidak dipanggil Tuhan secara khusus, saya akan menyerah. Ya, udahlah, sampai kalian payah kalian jalan ke sana, udahlah, nggak usah lagi ke sana, mengundurkan diri. Aku nggak sanggup lagi jalan ke sana. Tapi karena satu harapan, tujuan, supaya mereka bisa mendengar Injil, supaya mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan, tidak menyerah untuk mengerjakan pekerjaan itu. Ini hanya bisa terjadi bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kesulitan-kesulitan itu terjadi, bisa dilewati semuanya, mengerti apa yang Tuhan mau lewat semuanya itu. Iya, ini firman Tuhan hari ini bagi kita. Jadi mari kita dua hal ini harus mengerti. Yang pertama, yang tadi dikatakan dengan cara dalam di bagian mana saja kalau kita bekerja, semuanya dalam seluruh suka dan duka, kesulitan dan keberhasilan, kelemahan dan kekuatan, Tuhan turut bekerja. Ada ambilnya Tuhan dalam hidup kita. Dia hadir dalam kita, dia bekerja bersama-sama dalam kehidupan kita dengan kita. Dia hidup bersama dengan kita, dia bekerja di dalam diri kita untuk mengarahkan kita supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, mengerti kehendak Allah. Yang kedua tadi yang kita bisa pelajari lewat sini adalah kepada siapakah Allah turut bekerja, di dalam diri siapakah, dalam semua orang yang mengasihi Dia. Hanya saja kita melihat atau tidak itu sekarang. Apa kita lihat ini rencana Allah? Apakah kita melihat bahwa ini akan mendatangkan kebaikan? Ada orang tidak bisa melihat akan ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan melihat ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya semakin mengenal siapa kita dan dalam hal apa kita harus berbuat. Yang kedua dari poin yang kedua tadi adalah orang yang khusus, kepada orang yang dipanggil khusus. Ya, yang paling khusus akan mengerti bahwa ini mendatangkan kebaikan. Kesulitan-kesulitan yang dialami akan membuat melihat mungkin di sana lagi pasti ada kesulitan yang lebih besar lagi. Orang yang terpanggil secara khusus. Ada orang yang dipanggil secara khusus untuk memang menjadi misionaris. Ya, mungkin dia melewati pelayanan di daerah tertentu, suku tertentu pun dalam keadaan sulit. Karena Tuhan nanti mungkin di tempat yang lain itu jauh lebih sulit. Maka Tuhan izinkan dia menghadapi hal-hal yang sulit secara khusus. Ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Apakah Tuhan kita melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita atau tidak? Saudara membuka mata, membuka
benar-benar mengasihi Tuhan, saudara akan melihat Allah turut bekerja. Tapi kalau tidak, saudara berpikir bahwa ini adalah satu kemalangan ataupun sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat saudara tidak mencari Tuhan, sudah biasa-biasa saja. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, untuk bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa.